diskusi mengenai brand image versus brand share of attention, maksudnya bagaimana brand dapat perhatian gitu ya, itu sering jadi perdebatan gitu. Ada dua kubu, ada kubu yang wah image itu harus dijaga gitu kan, jadi kalau mau cari perhatian yang sesuai dengan image. Ada lagi yang ya image mah image aja, apa-apa attention aja gitu. Jadi masalah image nanti belakangan akan kebangun dengan sendiri. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal image dan share of attention, mending mana? Mending bikin iklan yang memperkuat image, walaupun mungkin nggak diperhatiin orang. Wah, image-nya bagus, tapi nggak terlalu nggak terlalu catchy gitu ya. Orang butuh berapa kali ngelihat baru tuh bisa perhatiin. Atau yang kedua, langsung narik perhatian orang, walaupun tuh habis itu image-nya nggak kebangun secara konsisten gitu, karena ya menghalalkan segala cara lah ya, in a positive way ya. Nah, dua-duanya sebenarnya penting dan harusnya orang-orang marketing ya itu mengejar dua-duanya. Sayangnya nggak selalu bisa karena emang dapetin dua-duanya sekaligus itu nggak gampang gitu ya. Tapi justru itu makanya orang-orang marketing dibayar mahal kan ya. Nah, beberapa tahun terakhir itu atensi atau attention ya itu makin jadi komoditas yang paling dicari. Kita lihat banyak banget iklan dengan pesan yang menghalalkan segala cara untuk bisa narik perhatian gitu ya. Apapun dilakuin untuk bisa viral gitu ya. Viral bahkan jadi salah satu KPI banyak departemen marketing gitu, termasuk untuk bikin iklan yang receh norak gitu kan, asal cari sensasi, pokoknya udah deh yang penting dapat perhatian deh gitu ya. Dan kalau kita lihat iklan-iklan zaman sekarang itu setipe gitu, cari sensasi gitu ya, yang penting menarik omongan orang, pembicaraan orang, viral gitu, itu sampai habis itu dikomenin deh, wah ini dia S3 marketing dan lain sebagainya, seolah-olah dapat gelar S3 marketing gampang banget, bikin iklan yang viral terus S3 marketing. Nah, tugas pemasar itu sebenarnya selain untuk dapetin attention juga harus jaga konsistensi brand. Dan sayangnya ini mulai luntur gitu ya. Entah itu brand image, personality, gaya komunikasi. Ini banyak banget brand-brand yang ketika berkomunikasi, image-nya, personality-nya, gaya komunikasinya udah nggak konsisten, sehingga nggak kebangun. Walaupun dapat attention tapi ininya nggak dapat gitu. Nah, harusnya gimana gitu kan? Harusnya ya konsisten brand image sama personality, tapi perhatian juga tetap harus didapat. Nah, disclaimer, nggak ada yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah gitu ya di marketing kan ya. Yang ada tuh konsekuensi. Setiap pilihan itu punya konsekuensi. Dan untuk lihat setiap opsi ini kita nggak bisa pukul rata gitu, harus lihat case by case, konteksnya beda-beda karena posisi setiap brand juga beda-beda. Ada brand yang image-nya udah kuat sehingga dia bisa menghalalkan segala cara tanpa kehilangan image. Ada brand yang belum di level itu sehingga image-nya harus dijaga gitu. Contoh nih, ada contoh yang kita mau bahas hari ini gitu ya. Pernah lihat iklan Pantene gitu ya. Pantene image sampo, image-nya kan sampo kecantikan ya, pakai brand ambassador wanita cantik, pernah pakai Maudy Ayunda ya, pernah pakai Anggun, pernah pakai Raline Shah gitu ya. Semua bukan cuma cantik tapi pintar, berprestasi, wanita impian lah gitu ya. Bukan cuma cowok, cewek pun pengen lah kayak mereka gitu ya, dan jealous lah gitu, dan tapi mengakui bahwa wah mereka emang cantik, berprestasi dan sebagainya. Nah, tapi menarik ya, tiba-tiba si Pantene ini ngeluarin iklan dengan bintang yang 180 derajat berbeda, yaitu si Keanu gitu ya. Sama sekali bukan icon kategori kecantikan, karakter iklannya komedi gitu, nggak banyak beauty shot kayak karakter, ya ada beauty shot tapi ya dengan Keanu dan rambut panjangnya itu beauty shotnya bakal kayak apa sih gitu loh. Beda sama ketika Maudy, Anggun dan lain sebagainya ya, with all due respect ya. Adegannya marah-marah gitu ya, jauh dari tipikal iklan produk kecantikan gitu ya. Secara attention harusnya dapat dan lumayan viral gitu ya, lumayan jadi omongan saat itu. Tapi pertanyaan besarnya adalah terus image beauty-nya gimana kan gitu ya. Nah, kalau saya ya sebagai pengamat aja nih, pengamat dan penonton gitu ya, menganalisa gitu ya, kita harus melihat konteksnya. Pantene itu bermain di kategori yang ketat dan kelatat. Semua iklan sampo sejenis yang jual kecantikan, modelnya gitu-gitu aja gitu ya. Masalahnya adegannya relatif sama, ada wanita cantik, aktivitas padat biasa gitu, wah sibuk aktivitas ini itu gitu, problemnya rambut kering, rambut pecah-pecah, rambut bercabang, ketombe, berminyak, dan lain sebagainya. Solusinya
pakai produk ini deh. Itu kan selalu formatnya begitu. Terus habis itu ada adegan rambut indah, beauty shot, rambutnya ini satu-satu, ada sisir ditaruh, langsung jatuh kan begitu ya, saking terurai satu-satu garis-garisnya nggak kusut sama sekali ya. Nah, dari sisi persaingan, akhirnya ketika semua patternnya sama, orang mulai adu terkenal bintang. Makanya pakai Maudi lah, pakai Dian Sastro lah dulu, pakai siapalah mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Adu mahal-mahalan produksi, beauty shot ini mahal gitu ya, mahal banget. Dulu yang bisa produksi itu Thailand, di Indonesia yang paling dekat tuh Thailand yang paling dekat gitu ya. Belum lagi settingnya, semakin settingnya glamor, wah semakin persepsinya naik gitu ya. Cerita ya beda-beda tipis lah gitu, mirip-mirip ya. Nah, saya percaya Pantene fokus ke gimana caranya bisa keluar dari situasi cluttered ini gitu ya, walaupun bahkan harus ngerubah image yang selama ini udah terbentuk lah ya. Nah, gimana dia melakukan dengan si Keanu ini ya? Saya ngelihat hal positif ya. Hal positifnya mereka mengambil mereka mengambil angle untuk promising the extreme gitu ya. Secara logis kalau mau cantik pakai bintang cantik, oh itu udah masuk banget gitu ya. Masalahnya konsumen sekarang pinter gitu ya. Jadi mereka tahu bahwa Maudi, Anggun, Ralin, Syah pada dasarnya udah cantik gitu ya. Dia mau pakai Pantene mau enggak ya udah emang udah mungkin dari lahir cantik gitu ya. Nah, sayangnya konsumen juga ngerti gitu bahwa gue nih nggak secantik mereka, jadi gue pakai Pantene apa iya gue bisa secantik mereka gitu kan. Jadi mau pakai Pantene pun paling jauh cuma rambutnya doang yang cantik, sisanya enggak gitu kan. Itu pun antara percaya dan enggak gitu. Maksudnya mereka juga nggak ya bisa aja nggak yakin gitu ya. Nah, karena mereka juga tahu artis kelas itu perawatannya luar biasa, nggak mungkin cuma gara-gara sampo. Nah, iklan semacam ini, semacam si Pantene dengan Keanu ini, itu seolah-olah kasih harapan bahwa lu nggak perlu secantik mereka bertiga untuk bisa punya rambut seindah mereka gitu ya. Dengan nih loh contohnya si Keanu nih, Keanu kan nggak ada cantik-cantiknya ya gitu ya, tapi terus bisa rambutnya kayak begini loh. Dari perspektif ini Pantene ngebangun pesan yang resonate dengan konsumen gitu, dan ketika solusi yang ditawarin ngedepanin konteks yang relevan dengan konsumen, maka hasilnya luar biasa gitu. Konsumen ngelihat dari diri mereka sendiri, di diri Keanu, oh gue tuh kayak begitu tuh kurang lebih gitu ya, walaupun secara jenis kelamin bisa berbeda dan sebagainya gitu ya, tapi inspiratif, resonate, dan relatable. Nah, selanjutnya yang menarik lagi dari Pantene dengan Keanu ini unpredictable gitu ya. Penggunaan bintangnya berbeda, keluar dari pattern gitu. Nggak ada yang kepikir iklan sampo kecantikan pakai bintang model Keanu gitu ya. Kontroversi yes gitu ya. Orang bisa bilang, oh produk kecantikan kok pakai bintang yang nggak ada cantik-cantiknya gitu ya. Ceritanya pun berbeda gitu. Tapi kita harus ngerti. Balik lagi gimana sih otak bekerja? Otak bekerja itu kan program paling dasarnya itu survival, seek pleasure, avoid pain gitu ya. Terus secepat mungkin bisa kasih meaning terhadap apapun yang jadi fokus perhatian, supaya bisa mutusin ini bahaya apa enggak. Kalau bahaya gue harus hindarin, kalau nggak bahaya gue harus cari, kalau menguntungkan gue harus cari, kan gitu kurang lebih. Nah, caranya gimana? Caranya connecting the dot. Connecting the dotnya dalam kasus si Pantene ini apa? Oh dulu dia pakai Maudi gitu ya, Maudi cantik, Maudi pakai Pantene, maka connecting the dotnya kalau mau cantik kayak Maudi saya pakai Pantene kan begitu. Atau juga baca pattern gimana? Maudi cantik pakai Pantene, Anggun cantik pakai Pantene, Ralin cantik pakai Pantene. Siapa lagi ya nextnya bintangnya kan begitu. Jadi kita sebenarnya somehow mempredik nextnya tuh siapa gitu ya secara bawah sadar. Nah, yang menarik adalah ketika keluar Keanu, which itu prediksinya salah, itu yang terjadi berbeda. Gitu. Tapi sebelum sampai sana kita lihat dulu. Ketika prediksinya benar, ketebak dengan mudah. Abis itu kan dilihat ini pain apa pleasure. Kalau pain, oh ya udah kita hindari. Kalau pleasure, oh ya udah dikejar, harus diingat-ingat gitu ya. Nah kalau nggak dua-duanya, ya udah nggak pain dan nggak pleasure gitu ya. Tepat apa enggak gitu kan? Kalau tepat tapi nggak pain nggak pleasure, diabaikan karena ini bukan ancaman dan bukan juga keuntungan. Tapi kalau prediksinya meleset gitu ya, otak akan pay attention lebih karena loh ini apa nih? Kok gua nggak bisa nebak nih? Kok salah gitu tebakannya gitu ya? Sehingga pain atau pleasure-nya masih belum terpecahkan. Makanya orang akan mulai ngikutin, nih apa sih gitu. Dan disitulah attention didapetin. Jadi mekanisme bagaimana unpredictable message itu bisa narik perhatian karena itu tadi. Karena kita gagal untuk mempredik dan otak abis itu punya dorongan untuk yuk diikutin gitu ya. Nah, begitu juga dengan si Keanu ini gitu kan, dia dapat attention karena dengan mekanisme yang sama gitu ya, di luar dugaan, otak gagal mempredik gitu ya, sehingga diperhatiin, walaupun kemudian didapetin nggak ada bahaya gitu ya. Akhirnya jadinya humor tuh kan sebenarnya gitu, sesuatu yang gagal dipredik tapi tidak berbahaya gitu ya, dikecoh tapi nggak berbahaya, jadi buat kita ya, oh yang menarik, dan itu menarik ya, nambah social currency, jadi kombinasi antara predictable dan humor itu adalah ingredientsnya viral sebenarnya. Lihat konten-konten viral
Yang pertama, biasanya ngomongin hidden gem, apapun itu, restoran enak di tengah hutan, tempat staycation yang setengah jam dari Jakarta, makanan enak cuma 10.000 misalnya, itu hal-hal yang unpredictable, ya kan? Kita nggak duga ada tempat kayak gitu, kita nggak duga ada kesempatan kayak gitu. Diskon juga unpredictable, hal baru juga unpredictable. Nah, kalau humor udah nggak usah diomongin lah. Jadi informasi unpredictable dan humor itu udah kombinasi yang rumusan paling dasar untuk kita bisa lebih dekat ke viral ya. Walaupun viral nggak pernah bisa dijamin. Nah, berbagai informasi yang disukain orang itu akhirnya juga bikin kita jadi disukain orang gitu loh. Karena kalau kita cerita sesuatu yang menarik tentang hidden gem, tentang diskon yang orang nggak tahu, tentang produk orang yang nggak tahu gitu kan, orang jadi suka, gue jadi tahu tuh gara-gara deket si Untung, terus akhirnya dia akan jadi lebih suka deket sama kita, dan saya pun jadi lebih suka karena orang-orang deket sama saya dan saya disukai sama orang gitu ya. Nah, kenapa orang lain suka? Karena ketika dia tahu dari saya, dia bisa pakai informasi itu untuk abis itu ngomong ke yang lain-lain. Itulah yang akhirnya disebut social currency gitu, karena kita jadi punya punya nilai lebih dari sesuatu yang disukain orang, dan orang mau deket sama kita karena dengan dekat sama kita dia tahu sesuatu yang baru dan dia juga bisa disukain orang karena habis itu informasinya bisa dibagikan ke orang lain gitu ya. Nah, kontroversinya apa? Kontroversi yang terjadi dari si Pantene Keanu ini adalah orang akan bertanya gitu, ini nggak sesuai sama image beauty sampo gitu ya, nggak menunjukkan cantik, nggak ada wanita yang berangan-angan ingin secantik Keanu gitu ya, atau bahkan sekedar rambutnya Keanu gitu ya. Gimana pula dengan image cantik yang udah dibangun dan dipertahankan selama ini gitu ya, atau bahkan ada yang bilang nggak takut dikira jadi samponya abang-abang gitu ya, kayak gitu. Nah, tapi pemikiran kontra ini didukung oleh bahwa perhatian itu penting gitu ya. Tapi apa iya harus sampai segitunya untuk cari perhatian sampai kehilangan identitas? Kayak nggak ada cara untuk bisa keluar dari clutter gitu kan? Nah, pendapat saya begini, ya balik lagi ini cuma sebagai penonton ya. Boleh aja, penonton kan bebas komen ya. Buat saya iklan ini berhasil untuk keluar dari clutter, itu kita harus akui. Berhasil juga untuk narik perhatian sampai viral, sampai diomongin gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, mungkin saya nggak akan memilih rute ini, atau mungkin ini jadi opsi terakhir. Dan mungkin ini dilakukan karena memang waktu itu udah nggak ada opsi lain, jadi maka dilakukan, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah, karena ada nggak sih cara lain untuk bisa nyampe sini gitu ya dengan cost yang dan resiko yang minim gitu ya. Namun begitu saya percaya gitu kerusakan yang diciptain dengan pendekatan ini sebenarnya nggak parah dalam konteks saya Pantene gitu. Kenapa begitu? Karena Pantene itu brand besar, image-nya udah kebentuk, perceived quality-nya udah kebentuk gitu ya. Pakai bintang yang sebegitu bedanya, itu nggak akan jatuhin brand dalam waktu semalam gitu. Walaupun resikonya tetap ada. Kalau terus-terusan Pantene pakai yang model begini, mungkin nanti jadi resiko. Tapi untuk saat ini nggak. Nah, beda sama brand kecil di mana image-nya belum terbentuk dengan kuat. Komunikasi jadi signal. Pada akhirnya konsumen akan bentuk image di benak mereka dari apapun yang disampaikan. Kalau sampai sampo abal-abal yang lakuin ya pakai bintang semacam ini, mungkin akan dibilang, wah sampo ini samponya abang-abang ya kali ya, atau samponya ya laki-laki yang begitulah gitu ya, yang kayak Keanu maksudnya gitu ya. Nah, lepas dari kepercayaan saya akan minimnya dampak negatifnya, kalau ini dilakukan secara konsisten dampaknya bisa besar. Orang tetap tetap butuh aspirasinya terwakilan, dan kalau suka nggak suka gitu ya, stereotip cantik itu bukan seperti itu gitu. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari sini apa? Yang pertama, brand besar itu bebas. Ya, bebas aja gitu, cheating sesekali nggak akan besar dampaknya. Sama kayak orang diet gitu ya, target turun 20 kilo, baru turun 5 kilo kita cheating, abis itu naik 2 kilo lagi. Tapi kalau udah di level yang diinginkan, udah turun 2 kilo, bertahan di situ stabil dalam waktu yang lama, cheating jangankan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak akan bikin kita naik berat badan gitu ya. Orang nge-gym juga sama gitu ya, orang udah nge-gym sampai badannya jadi, mau dia seminggu liburan terus dia nggak nge-gym, badannya nggak jadi terus kendor langsung gitu ya. Tapi kalau kita baru gitu lagi baru ngebentuk gitu ya, jadi aja belum udah cheating, akhirnya berantakan. Brand pun juga sama. Apple tiba-tiba pakai iklan yang humble dan bukan Apple, apakah Apple-nya jatuh? Enggak secara langsung. Tapi kalau terus-terusan dilakukan, ya akhirnya ketarik ke bawah juga. Tapi nggak akan terjadi dalam semalam. Jadi brand besar itu mengangkat orang, bukan diturunin orang. Jadi ketika brand besar menggunakan sesuatu yang levelnya di bawahnya, orang itu yang naik. Sama kayak orang berpakaian, berpakaian norak naik mobil BMW yang stylish banget ya. Nggak bikin BMW jadi jelek. BMW itu mobilnya orang norak. Enggak. Tapi malah bikin orang, orang norak naik kasta dia sekarang hebat ya gitu ya. Tapi ketika brand kecil ditentukan, brand mobil ya balik sama biar apple to apple gitu ya. Yang persepsinya belum terbentuk gitu ya, terus dipakai taksi. Maka brandnya terbentuk jadi, itu kan mobilnya taksi gitu. Jadi brand kecil itu ditentukan oleh orang. Kalau brand besar itu mengangkat orang.
gitu. Jadi brand harus dibangun sebegitu konsistennya hingga suatu saat ketidakkonsistennya tidak merubah image-nya dalam waktu semalam gitu ya. Tapi ketika kita nggak konsisten, maka brand pun akan punya ketergantungan terhadap pengguna dan konteksnya. Kurang lebih begitu. Seperti biasa, ada kuis sebagai berikut pertanyaannya. Pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.